Hai, saya Andreas Bordes, dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang satu prinsip yang saya temukan dulu ketika saya SMA, dan prinsip ini membuat saya tetap terus tangguh dan resilient untuk mengatasi berbagai tantangan kayak gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kenapa sih kok banyak orang yang gagal kayak gitu? Kebanyakan orang gagal, kenapa dia gagal? Itu karena dia sudah memberikan arti, memberikan judge bahwa dia sudah gagal kayak gitu. Dan ketika seseorang sudah memberikan arti bahwa dia gagal, tentunya dia akan sudah berhenti dan tidak mau untuk berusaha lagi untuk mencapai tujuannya karena sudah mengatakan bahwa saya sudah gagal kayak gitu. Dan prinsip ini adalah prinsip yang saya pelajarin dari satu ilmu yang namanya ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan di ilmu NLP ini ada berbagai macam prinsip, dan ini adalah salah satu prinsip yang paling mengena buat saya. Yang membuat saya menjadi tetap tangguh, tetap resilience ketika ada challenge. Prinsip ini adalah there's no failure, there's only feedback. Oke, jadi tidak ada kata kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Nah, ketika kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, ketika kita sudah menjudge, wah saya gagal gitu, ya udah kita berhenti, selesai. Tapi ketika kita menganggap itu sebagai sebuah feedback, kita memberikan arti itu adalah feedback buat diri kita akan menggunakan hasil yang kurang menyenangkan tadi justru membantu kita untuk jadi jauh lebih baik, untuk kita bertumbuh jadi jauh lebih baik pada kesempatan selanjutnya. Jadi ini semua tergantung arti yang kita berikan pada kejadian tersebut. Kita mau memberikan arti itu adalah sebuah kegagalan, atau justru feedback, atau justru sebuah kesempatan untuk pembelajaran, untuk jadi jauh lebih baik pada kesempatan berikutnya. Kalau misalnya dulu saya nulis buku, saya kirim ke belasan penerbit, tapi belum ada yang balas sama sekali, dan saya dapat penolakan. Bayangin kalau saya ditolak 7 kali, lalu saya mengatakan, ya udah memang saya tidak bisa menulis buku, naskah saya tidak layak untuk terbit. Mungkin sekarang buku saya nggak akan terbit kayak gitu. Buku saya itu terbit sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu kayak gitu. Kalau misalnya dulu ketika saya public speaking, lalu saya sempat diketawain orang, terus sempat dapat feedback yang kurang menyenangkan dari orang lain, dan saya mengatakan bahwa saya gagal untuk menjadi seorang public speaker, mungkin saya nggak akan bisa jadi trainer juga saat ini, untuk bisa sharing ke berbagai banyak orang, di berbagai perusahaan, dan ketemu orang-orang hebat lainnya. Jika saat itu saya memberikan arti bahwa saya sudah gagal, saya nggak bisa public speaking kayak gitu. Tapi orang yang sukses yang saya pelajari di ilmu NLP tadi, ternyata mereka punya pola yang sama, yaitu mereka selalu belajar dari kegagalannya atau dari feedback yang mungkin buat dia tidak menyenangkan, justru membuat dia jadi jauh lebih baik dan akhirnya bisa mencapai goalnya. Biografi-biografi orang sukses pun nggak ada tuh yang sekali take action langsung berhasil. Pasti ketika dia take action tidak langsung berhasil. Pasti dia mendapatkan feedback yang macam-macam dulu, sampai akhirnya dia tetap selalu fokus solusi, fokus cari cara untuk mencapai targetnya, sampai akhirnya dia berhasil. Oke, nah itu dia sharing saya hari ini. Jadi tidak ada kata gagal, there's no failure, there's only feedback. Selalu gunakan hasil yang kita dapatkan dalam hidup untuk membuat kita bertumbuh untuk jadi jauh lebih baik. Karena semua terjadi pasti ada maksudnya, pasti ada maknanya. Kita tinggal menemukan apa maknanya, apa maksudnya, dan membuat kita jadi jauh lebih baik. Oke? Terima kasih teman-teman sudah dengerin sharing saya kali ini. Saya Andreas Bordes, semoga bermanfaat.